Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Boyke Rudi Purnomo, dan yang saya hormati juga para dosen penguji pada kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Haldamat Muafa, Angkatan 77 dari Konsentrasi Entrepreneur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Perencanaan Model Bisnis Pengadaan Alat-alat Kelautan. Langsung saja masuk pada poin lingkungan eksternal, di mana kekayaan yang terkandung dalam lautan menuntut untuk melakukan aktivitas riset geologi dan juga geofisika dalam menemukan potensi sumber daya mineral dan energi yang berasal dari dalam laut. Indonesia sendiri merupakan negara dengan luas wilayah lautan sekitar 8 juta km persegi, serta panjang garis pantai mencapai 81.000 km. Selain itu, Indonesia juga merupakan wilayah dengan tingkat keterjadian bencana alam yang tinggi, seperti gempa bumi yang berasal dari laut yang mengakibatkan tsunami di daratan. Dalam hal ini, mitigasi bencana menjadi poin penting untuk meminimalisir terjadinya bencana. Kemudian dalam perkembangannya, Laksana Trihandoko menyatakan perkembangan teknologi kelautan di Indonesia masih relatif rendah sehingga aktivitas belum dilakukan dengan baik. Meninjau dari perkembangan teknologi kelautan tersebut, terdapat fakta di mana sekitar 20% wilayah lautan yang baru dilakukan pemetaan, dan masih ada sekitar 80% yang belum dilakukan riset, pemetaan, dan eksplorasi secara mendalam. Kemudian berbicara tentang anggaran, sampai saat ini, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah bagi setiap institusi riset tidak mencukupi untuk memenuhi sebuah kebutuhan dari pembelian alat, biaya pemeliharaan, dan juga untuk operasional yang tinggi. Presiden Joko Widodo sempat menyinggung terkait kemajuan pada sektor kelautan karena melihat adanya potensi yang dapat dikembangkan dan berjanji akan memenuhi sarana dan prasarana untuk kebutuhan riset kelautan. Anggaran belanja untuk sektor kelautan tersebar di beberapa institusi pemerintah dan juga perguruan tinggi seperti BRIN, P3GL, BIG, BTSK, Pusair, PT PAL, BWS, dan lain-lain. Riset kelautan dianggap mengalami ketertinggalan karena tidak ada koordinasi dari lembaga riset dan juga perguruan tinggi. Pada tahun 2017, seluruh lembaga riset kelautan dan perwakilan dari perguruan tinggi membuat proyek yang bernama KRS atau Konsorsium Riset Samudra yang diharapkan sebagai wadah dalam pengintegrasian seluruh kegiatan riset kelautan. Kemudian setelahnya, pada tahun 2019, muncul BRIN untuk mendukung adanya KRS dengan menerbitkan beberapa aspek yang harus dijalankan oleh KRS, seperti peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana riset, penyiapan program riset prioritas, pengembangan kerjasama nasional dan internasional, serta menyediakan pendanaan untuk melakukan riset kelautan. Terdapat pemain-pemain utama pada bidang alat survei kelautan, yaitu Hidronav Teknika Tama, Geotindo Mitra Kencana, Geotronics Pratama Indonesia, Asmin Adi Sentosa, Geomarindo Total Solusi, Sartika Mitra Sejati, dan lain-lain. Lalu masuk pada lingkungan internal, perusahaan ini menjadi distributor peralatan survei kelautan di Indonesia. Terdapat beberapa divisi internal perusahaan seperti pemasaran, keuangan, teknisi alat, dan juga admin. Kekuatan pada bisnis ini yaitu kepemilikan bisnis bersifat individual atau perseorangan. Kemudian yang kedua, kepemilikan tanah yang berlokasi di perumahan Grand Wisata Bekasi. Dan kekuatan bisnis yang terakhir yaitu memiliki relasi dengan ahli bidang kelautan yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan data. Sedangkan kelemahan bisnis dari perusahaan ini yaitu tenaga kerja yang dimiliki belum sesuai dengan kualifikasi. Kelemahan yang akan ditemui oleh perusahaan adalah keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM terutama pada bagian operasional. Kemudian masuk pada rumusan masalah. Dilihat dari wilayah lautan Indonesia yang memiliki luas sekitar 8 juta km persegi. Selain itu, kurangnya pemenuhan peralatan kelautan yang dibutuhkan mencapai 80% untuk melakukan riset dan pemetaan. Kemudian, pemerintah juga mendorong untuk berfokus pada wilayah lautan. Selain itu juga, jumlah distributor terbilang relatif sedikit sehingga menjadi celah untuk bersaing pada bidang kelautan. Perusahaan melakukan perencanaan model bisnis pengadaan alat-alat survei kelautan, serta menguji kelayakan finansial dalam menciptakan sebuah bisnis. Untuk pertanyaan penelitiannya sendiri, bagaimana model bisnis yang tepat untuk menjalankan bisnis pengadaan alat-alat survei kelautan? Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan keuangan bisnis pengadaan alat-alat survei kelautan? Untuk tujuan penelitiannya sendiri, tujuan penelitian ini yaitu merencanakan model bisnis pengadaan alat-alat survei kelautan, serta menguji validitas dari perhitungan kelayakan keuangan bisnis tersebut.
Untuk manfaat penelitiannya, bagi akademisi, sebagai referensi untuk penelitian yang sejenisnya, bagi perusahaan, dijadikan acuan untuk menjalankan bisnis, bagi penulis, sebagai langkah awal dalam merealisasikan bisnis pengadaan alat-alat survei kelautan. Kemudian masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada peralatan dan mesin untuk survei kelautan. Kemudian juga ada proses pengadaan peralatan dan mesin survei kelautan. Kemudian ada riset dan pemetaan laut Indonesia. Kemudian ada kanvas model bisnis dan juga peta empati. Kemudian masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang didukung dengan analisis kuantitatif dengan menyajikan data laporan angka. Untuk unit analisisnya sendiri berasal dari organisasi, yaitu pada pelaku usaha alat survei kelautan dan juga calon pelanggan potensial yang berasal dari institusi pemerintah, yaitu user atau expert maupun kepala bagian bidang riset. Untuk jenis dan sumber datanya, yaitu data primer melakukan wawancara dan juga observasi. Untuk data sekundernya berasal dari buku teks, publikasi, berita, dan artikel yang menjadi data pendukung pada penelitian ini. Untuk metode pengumpulan datanya, wawancara dilakukan dengan 2 pelaku usaha alat survei kelautan dan juga wawancara dilakukan dengan 3 calon pelanggan potensial alat survei kelautan. Dan untuk observasinya dilakukan kepada 2 perusahaan kompetitor pada website dan sosial media. Untuk instrumen penelitiannya sendiri, terdapat protokol atau panduan untuk melakukan wawancara dan juga observasi. Untuk wawancara sendiri, pada calon pelanggan menggunakan komponen dari peta empati. Sedangkan wawancara pada pelaku usaha alat survei kelautan menggunakan 9 komponen yang ada pada kanvas model bisnis. Untuk protokol observasinya sendiri, yang pertama dilakukan pengamatan pada website kompetitor dengan mendeskripsikan tentang perusahaan kompetitor, dari mulai produk, series layanan, jenis produk, pemasok alat, serta kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua yaitu pengamatan pada Instagram kompetitor, dengan fokus pada saluran atau media apa yang digunakan untuk melakukan pemasaran. Kemudian yang ketiga, pengamatan yang dilakukan melalui Instagram dan website resmi kompetitor dengan fokus pengamatan pada strategi apa yang digunakan oleh perusahaan kompetitor dalam melakukan pemasaran. Kemudian untuk metode analisis data, analisis konten ini untuk wawancara dan juga observasi. Untuk wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan teknik semi struktur. Selanjutnya, melakukan reduksi data, tampilan data, serta pengambilan kesimpulan. Sedangkan untuk observasi, hasil observasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan hasil data dari tekstual dan visual. Kemudian menyeleksi dan mentransformasi data, setelah itu pengelompokan hasil data tekstual dan visual dideskripsikan melalui narasi, serta kesimpulan dan pembahasan hasil data. Kemudian untuk analisis kelayakan usahanya menggunakan tools NPV, IRR, dan juga PP. Nah, kemudian masuk pada bab 4, strategi dan rencana. Yang pertama yaitu hasil observasi kompetitor. Di sini penulis mempertimbangkan 2 nama perusahaan kompetitor untuk dilakukan observasi. Pemilihan ini didasari karena kedua perusahaan tersebut merupakan pemimpin pasar atau disebut juga sebagai market leader. Selain itu, kedua perusahaan juga lebih unggul dari segi perubahan harga, saluran distribusi, dan juga strategi pemasaran yang dilakukan oleh keduanya. Pada observasi ini, fokus observasi tersebut yaitu pada produk, saluran atau channel, dan juga strategi pemasaran. Untuk kesimpulannya dari hasil observasi sendiri, yaitu kedua perusahaan melakukan kerjasama dengan banyak pemasok peralatan kelautan, namun ada perbedaan pemasok di antara keduanya. Jadi, produk atau barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi yang dikemas oleh masing-masing pemasok peralatan kelautan itu sendiri. Kemudian yang kedua, terkait dengan saluran atau channel, tidak ada perbedaan saluran atau channel yang digunakan oleh perusahaan A dan juga perusahaan B, yaitu sosial media untuk mengunggah kegiatan seperti pelatihan alat, pameran, serta survei lapangan. Selain itu, melakukan pengunggahan beberapa alat kelautan pada platform sosial media mereka. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran sendiri, yang dilakukan oleh perusahaan A dan perusahaan B adalah keduanya sama-sama menggunakan cara digital maupun konvensional. Kemudian masuk pada peta empati, yaitu dari mulai apa yang didengar. Yang pertama ada melakukan perbandingan alat, kemudian alat tersebut adalah user friendly. Yang ketiga, harga lebih rendah namun kualitas baik. Kemudian apa yang dilihat, kemampuan serta spesifikasi alat. Yang kedua, peralatan mudah dalam pengaplikasiannya. Yang ketiga, peralatan simple. Kemudian apa yang dia pikirkan dan rasakan. Yang pertama, peralatan kelautan memudahkan proses pekerjaan, merasa bangga dan mengesankan saat menggunakan alat kelautan.
Yang ketiga, penting bagi kemajuan organisasi riset. Kemudian yang selanjutnya, apa yang mereka katakan dan lakukan. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan jangka panjang dalam bentuk roadmap. Kemudian yang kedua, mempresentasikan hasil data dalam forum ilmiah. Dan yang terakhir, memberi informasi pada penyedia terkait permasalahan alat. Apa sih yang mereka khawatirkan? Yang pertama yaitu kehilangan alat. Yang kedua, permasalahan SDM. Yang ketiga, proses pengadaan barang harus sesuai regulasi. Dan yang terakhir, apa yang dia harapkan atau yang dia inginkan. Yang pertama, peralatan kelautan harus terus diupdate. Kedua, pemerintah harus lebih berperan aktif dalam bidang riset. Dan yang terakhir, diadakan trial alat sebelum pembelian. Kemudian masuk pada kanvas model bisnis alat survei kelautan. Yang pertama dari customer segment, yaitu seluruh institusi pemerintah yang bergerak pada bidang riset dan pemetaan kelautan. Kemudian yang kedua, cakupan wilayahnya itu menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Untuk customer relation-nya, yang pertama menyediakan layanan komunikasi melalui call center ataupun email. Kemudian yang kedua, komunikasi secara individual dapat melalui WhatsApp. Kemudian yang ketiga, komunitas menjadi jembatan dalam memfasilitasi hubungan antar anggota. Kemudian untuk value proposition-nya, menyediakan workshop untuk perbaikan alat di Indonesia. Kemudian yang kedua, memberikan trial alat sebelum pembelian alat kelautan. Yang ketiga, yaitu pelayanan after sale service. Untuk key activities-nya, penjualan alat, kemudian pengiriman barang, kemudian pemasaran dan presentasi alat, kemudian juga ada pengembangan produk. Untuk key partner sendiri, yaitu pemasok atau pabrik alat kelautan di beberapa negara, kemudian juga perusahaan ekspedisi pengiriman luar maupun dalam negeri, kemudian juga ada perbankan lokal. Untuk key resource-nya sendiri, dari sumber daya manusia yang paling penting adalah pemasaran, keuangan, dan juga teknisi alat. Kemudian untuk selanjutnya, sumber daya fisik seperti peralatan perbaikan alat kelautan. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya intelektual berupa perizinan pendirian usaha dan juga kemitraan. Untuk channel sendiri dapat dilakukan dengan presentasi secara langsung, brosur, pameran atau eksebisi, website resmi, forum diskusi, email maupun e-katalog. Untuk cost structure sendiri, yang pertama ada biaya tetap untuk gaji karyawan dan juga biaya variabel untuk biaya operasional kantor, biaya entertain, biaya pelatihan bagi SDM. Untuk revenue stream sendiri hanya melalui penjualan alat kelautan. Kemudian masuk pada analisis kelayakan usaha. Kebutuhan untuk bisnis alat survei kelautan mengeluarkan modal sebesar 3 miliar rupiah. Kemudian penulis merancang skenario dengan asumsi penjualan menurun yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti munculnya pesaing baru yang menimbulkan persaingan pasar yang tinggi, serta melemahnya rupiah dan kurs mengalami kenaikan sehingga harga jual barang dapat seketika berubah. Kemudian dalam skenario optimis diasumsikan penjualan meningkat dikarenakan faktor seperti terdapat program riset dan pemetaan kelautan yang konkret di setiap institusi pemerintah, serta adanya dorongan dari pemerintah yang ingin memajukan negara Indonesia menjadi poros dunia di sektor kelautan. Untuk NPV IRR dan PP di skenario pesimis, normal, dan optimis adalah pada pesimis NPV-nya yaitu 5 miliar dengan IRR 34% dan juga PP selama 3 tahun 1 bulan. Untuk skenario normal sendiri NPV-nya sebesar 14 miliar rupiah dengan IRR sebesar 67%, kemudian PP atau payback period selama 2 tahun 3 bulan. Dan untuk optimis sendiri NPV-nya sebesar 22 miliar, kemudian nilai persentase IRR sendiri yaitu 87% dan juga payback period yaitu sekitar 2 tahun. Dan yang selanjutnya yaitu bab 5 matriks kegiatan. Di sini terdapat 3 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Untuk tahap persiapannya sendiri dilakukan pada tahun ke-0. Untuk tahap pelaksanaannya sendiri dilakukan mulai tahun ke-1 hingga tahun-tahun berikutnya. Dan untuk tahapan evaluasinya sendiri dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kemudian untuk penanggung jawab yaitu direktur utama. Kemudian untuk mitigasi resikonya yaitu melakukan pengecekan setiap pengiriman barang. Kemudian lebih pintar lagi dalam memilih ekspedisi pengiriman barang. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Boyke Rudi Purnomo yang telah membimbing saya selama ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Tak lupa juga terima kasih kepada dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.